Ya, mana nih? Ada yang bisa saya bantu? Gini Pak, kalau misalkan di kelas tuh gimana caranya supaya siswa tuh terfokus kepada kita gitu sama pembelajaran full time gitu. Kadang kan dalam perjalanannya mungkin ada juga siswa memang dari yang menit pertama itu oke lah memperhatikan, cuman pas kesininya dan apalagi kalau kerja kelompok itu mereka suka konsentrasinya agak berkurang gitu Pak. Jadi gimana ya cara biar tetap on gitu semangatnya dari awal pembelajaran sampai akhir. Apakah itu terjadi di kelas yang Miss ajar saja atau Miss ketika di balik kelasin atau semuanya atau bagaimana? Nah itu terjadi di kelas yang saya ajar, kebetulan juga yang saya walasin gitu. Oh, gitu. Terus setiap hari, setiap kali gitu saya juga sering menegur seperti misalkan ketika saya sudah memberikan nasihat gitu ya, mungkin 1 menit 2 menit oke lah mereka melihat gitu, tapi udah 5 menit berselang itu pasti kena handphone gitu. Walaupun kadang-kadang saya juga sering menegurnya seperti udah dong Miss kan udah ada di sini, udah dong simpan handphonenya seperti itu. Mungkin nah kalau digituin kadang-kadang siswa juga oh iya gitu. Apakah itu setiap kali gitu, setiap hari atau hanya di waktu-waktu tertentu, misal itu hanya terjadi di jam terakhir gitu atau dari awal di jam pertama gitu jam masuk juga? Nah itu kebanyakan itu di jam terakhir sih Pak. Di jam terakhir itu memang Suka ngantuk ya? suka ngantuk, terus juga konsentrasi berkurang. Jangan ke siswa, gurunya juga suka ngantuk. Iya sih Pak, cuman saya semaksimal mungkin gitu. Kadang-kadang kan kalau memberikan materi di jam terakhir itu tidak sama dengan di jam pertama gitu. Kadang-kadang kalau jam terakhir itu sangat tidak mencapai kegiatan pembelajaran sampai akhir gitu. Kadang-kadang misalkan kalau di jam pertama itu tujuan pembelajarannya tercapai semua. Kadang di jam terakhir ada yang tersambung ke pertemuan selanjutnya, seperti itu kan tidak diberikan PR gitu ya Pak. Mana ya Pak ya? Apakah selama ini metode yang dipakainya masih tetap sama atau berbeda? Kadang ada yang sama gitu Pak ya, kadang ada juga yang berbeda seperti itu. Misalkan kalau untuk dalam satu hari biasanya menggunakan metode yang sama dulu gitu. Misalkan di hari Senin ini ada 2 jam 2 kelas gitu, metodenya yang digunakan sama. Nah untuk besoknya saya biasanya kalau malam itu atau pulang sekolah biasanya malam saya evaluasi gitu kurangnya apa. Nah diberikan metode yang berbeda pada kelas tingkat yang sama, cuman di hari yang berbeda, misalkan di hari esoknya gitu. Nanti selanjutnya juga demikian supaya Anak bisa merefleksi nah, gitu. seperti itu. Dan biasanya betul Pak. Nah biasanya kelas terakhir itu yang paling itu apa? Tidak kondusif. Enggak, bukan. Kelas terakhir itu yang menjadi apa ya kita, karena kelas pertama, kelas 2, kelas itu kan banyak evaluasi. Kelas terakhir itu biasanya koreksian dari semua evaluasi itu bisa diperbaiki di kelas terakhir seperti itu Pak. Walaupun bukan berarti kelas terakhir itu ada di jam terakhir ya Pak. Misalkan kelas 10 saya ada kelas terakhir itu hari Jumat, di kelas 10 itu jam 1 ke 2 gitu. Dan biasanya itu yang paling maksimal gitu Pak, apalagi kalau misalkan jam ke 1 dan kedua gitu. Apakah udah pernah komunikasi dengan rekan sejawat lainnya untuk saling review atau saling tukar pikiran atau bagaimana gitu? Mungkin beberapa pernah, cuman tidak sering gitu Pak, jarang karena juga kesibukan mengajar mungkin. Jadi jarang Pak, memang itu mungkin kekurangan saya Pak. Jadi kurang curhat, kurang bertanya hal-hal seperti ini dengan teman. Dan mungkin ketika ada saya waktu senggang, temannya sedang padat dan lain sebagainya. Mungkin walaupun temannya bukan satu itu aja, tapi memang belakangan hari ini jarang gitu Pak melakukan diskusi dengan rekan sejawat gitu. Baru sampai tahap menganalisis kebiasaan siswa tersebut yang konsentrasinya berkurang.
mudah-mudahan nanti saya bisa melihat secara langsung proses pembelajaran yang dilakukan di kelas, biar saya juga nanti kita saling bertukar pengalaman, bertukar informasi, dan saling merefleksikan untuk proses pembelajaran selanjutnya seperti apa. Terima kasih untuk waktunya hari ini, Miss. Terima kasih Pak. Semoga Mudah-mudahan tidak puas ya. Nanti Ya. setelah komunikasi ini kita bertemu di kelas, saya akan melihat secara langsung proses pembelajaran seperti yang kemarin sudah kita ketahui bersama. Bahasanya saya sudah melihat modul ajar Miss untuk diajarkan di kelas. Mudah-mudahan nanti saya secepatnya bisa masuk ke kelas ini. Terima kasih waktunya. Terima kasih Pak. Selamat datang kembali ke kelas bahasa Inggris bersama Miss. Alright, in this good occasion, before we study, it's better for us to read a pray. And then for this time, let's lead by Tegar. Can you lead the pray for today? Bisa pimpin doa untuk hari ini ya? Bisa. Oke, thank you. Oke. Before study, let's pray together. Begin. Finish it. Saya greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, for the next, I would like to check your attendance. Mengawasi dulu kehadiran kalian ya. Okay, as usual, if I mention your name and then you have to raise your hand and then say reason. Jika Miss mention nama kalian, mention itu, nyebutin nama kalian. Biasa kalian angkat tangan. Satu aja, jangan dua karena Miss bukan polisi ya. Oke. Dan ucapkan hadir reason gitu ya. Oke. Aldi. Right. Jasa. Oke. Sophie. Oke. Sinta. Oke. Nabila. Ratu. Oke. Sylvia. Najwa. Oke. Dinda. Oke. Sarul. Tegar. Lina. Rizky. Oke. Sandi. Oke. Where is Dita? Where is it? Dita is here. Where is Resi? Resi is here? No. Why? Right. Thank you. Yeah, and I hope she will get better soon. Semoga dia cepat sembuh ya. Okay, good student. First of all, before I explain the material for this section, I would like to ask you how do you feel? Gimana perasaannya hari ini? Boys, kalian gimana rasanya? Happy? I'm fine. I am fine. Very good. Okay. And I hope all of you are happy as always. Dan harap semoga kalian selalu bahagia setiap hari. Okay, good. Okay, good student. I would like to ask you, Miss mau nanya nih sama kalian ya. Have you attend in an event? Kalian pernah menghadiri sebuah undangan, sebuah acara? Yes. What types of event? Apa jenis acaranya? Wedding. Okay. Birthday. Very good. Okay, alright, good student. Sebelum kalian menghadiri acara tersebut, berarti kalian kan menerima sebuah apa? Undangan. Undangannya biasanya written or spoken. Undangannya secara ditulis, ada juga yang secara langsung. Okay, good student. Let's to the question and the topic for today. You are going to learn about invitation letter. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang surat undangan. And then sometimes nanti kalian juga akan mengundang, gitu ya.
Entah itu mengundang birthday atau wedding, someday gitu ya, suatu saat. Oke, langsung aja ya anak-anak. Oke, nah untuk pertemuan kali ini kita akan menggunakan metode discovery learning. Discovery itu penemuan, gitu ya. Kalian itu sebagai penemu-penemu, gitu ya. Kalau teacher itu sebagai fasilitatornya, ya. Nah, kali ini kalian akan kerja word in a group. Yes, good job. Kerja kelompok. Oke, one group consists of 4 students. Satu kelompoknya berapa siswa? 6. 4. Very good. Let's make a group. Silakan dibuat dulu grupnya. 1, 2, 3, 4, something like that. Atau mau ke belakang? Oke, silakan. Oke. Nah, langsung sudah? Sudah. Oke. For the next section, nah untuk selanjutnya, yes, one group consists of 4 students. Okay. Ya. Nah. Okay, good student. For the next, nah untuk selanjutnya kalian itu nantinya sama teman-teman kalian, you will discuss about the topic and then you have to discover the material. Kalian itu harus diskusi sama teman dan menemukan materi tentang invitation letter. Gimana caranya? You can find out on Google search, on the book, or anything else. Kalian akan mencari materi tersebut bisa di Google, bisa di artikel, bisa di buku, gitu ya. Jadi kan ini discover. Jadi kalian itu sama kelompoknya menemukan materi tersebut. Kalau misalkan nantinya akan ada yang perbedaan, misalkan ini mah jenis undangan tuh ada 5, ini mah ada 2, mana yang benar nanti misalkan konfirmasi. I will confirm at the end of the section. Oke? Silakan kalian discuss sama teman sebangkunya untuk menemukan materi tentang invitation letter meliputi the first one. Oke, silakan catat di buku catatannya. The first one is about definition. Definition itu apa? Definisi atau pengertian. The second one about types, jenisnya. Jenis undangan itu ada berapa? Terus tujuan undangan atau purpose, and the last one is structure. Jadi ada berapa judul yang harus kalian cari? 4. Definition, types, purpose, and structure. Oke, let's start. Silahkan discuss, silahkan balik ke belakang. Silakan sama kelompoknya. Nggak hanya ke Sarlo, but I would like to explain to all my students, okay? Three, are you okay? No. Why? Okay. Okay, good student. Have you done? Udah semuanya? Udah. Okay, for the first team, please come and I would like to invite the first group. Are you okay? Okay, and then Dinda, Najwa, Sylvia. Okay, can you? So ya? Okay. Okay, let's come forward. Silakan main ke depan. Leo, ke depan. Yo. This is flex.
Najwa, can you? Okay. An initial letter is a letter signed written by the host of an event to a host of a group of ways of you is in suggestion of a for the purpose of inviting them to the event. Invitation letter are mostly written in the form of thought, depending on the type of the event or the relationship with the guest. They can also be written in a slightly informal form. Invitation letter are written on the occasion of wedding ceremonies, graduation ceremonies, Christmas meeting, annual community vacation, cultural festival, atau lainnya. Okay, thank you. Second one. Okay, thank you. Next one. General structure of invitation letter. One, invite atau siapa yang diundang. Through body of invitation atau acara. Three, date or date atau tanggal, hari atau tanggal. Four, time atau waktu. Five, place. Okay, thank you. Last one. Formal invitation. Formal invitation letters are written for formal events such as weddings, graduation ceremonies, opening a shop, or other formal events because it is formal and official invitation letter is written in formal language and a more Okay, polite. it's enough. Okay. Give applause for the first group. Attention, boleh ditutup. Thank you for attention. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi Okay, good student, let's go to the second one. Kita lanjut lagi ke grup 2, but before supaya kita lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Oke, siap ice breaking siap? Siap. Good student, listen to me please. Oke, I would like to sing a song. Miss mau nyanyi sedikit ya. Terus nanti kalian bantu tepuk tangannya ya. Ya. Tuh. Oke. So like this one. If you're happy, 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 clap your hand. If you're happy, 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 clap your hand. If you're happy, 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 clap your hand. Clap your hand. If you're happy, 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 clap your hand. Oke, teman-teman. Oke, good student. Makin semangat ya. Oke, good student. I think that's all. Rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Sudah bagus semuanya. And for next meeting, I would like to give you the information. Miss mau ngasih tahu kegiatan apa yang akan kita lakukan di minggu depan. Oke. After we get now about what is the definition of invitation letter, and then what the social function, the generic structure, and the types. Nah, kita tadi sudah mengetahui ya bahwa pengertian dari invitation letter itu adalah sebuah sebuah undangan yang disampaikan secara lisan atau tulisan oleh si pembawa acara atau yang punya acara. Nah, tujuannya yaitu untuk mengundang seseorang untuk bergabung gitu ya. Dan jenisnya ada dua, ada formal and informal. Ada yang resmi dan tidak resmi. Strukturnya banyak ya, ada kepada siapa undangnya. Terus jangan lupa ada tempat, tanggal dan waktunya gitu ya. Terus juga ada di bawahnya itu siapa yang mengundang seperti itu. Okay, good student, all of you are great. And then for the next meeting, let's practice. Ayo kita praktek dan membuat draft. Draft itu rancangan ya. Bagaimana kalian membuat surat undangan using the application, menggunakan aplikasi. Biasanya aplikasinya ada Canva, ada apa lagi?
CapCut, oke, very good ya. Kita bikin rancangannya aja, oke? Oke, good student, is there any question? Ada pertanyaan nggak? No. Thank you. Oke, good student, thank you for your best attention and then I hope you all of you are great and then we are happy as always. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita mau refleksi dulu ya. Oke, kira-kira ada nggak dari kalian nih yang mau menyimpulkan? Can you conclude what we have learned for today? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kurang membanggakan. Oke, boleh. Paujan, can you boleh disampaikan hari ini kita belajar apa? Belajar cara membuat undangan. Oke, bagaimana cara kita tahu bahwa undangan itu apa tujuannya? Terus apa lagi? Oke, can you stand up? Boleh berdiri? Oke. What's your name? Okay. Can you explain what we have learned about the topic for today? Kita tahu? Today itu menjelaskan tentang definition invitation letter, cara mengundang orang ke dalam sebuah acara. Oke. Di dalamnya ada definition, ada types, ada struktur, ada purpose. Oke. Kalau definitionnya tuh, definitionnya Ya, undangan itu mau seperti apa, bisa ditulis ataupun di tulisan gitu ya. Oke. kalau typesnya ada informal dan formal. Oke. Strukturnya juga ada Tempat, tanggal, dan harinya. Oke. Kita plus for Najwa. Oke, see you in the next meeting. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cetri Cahyadi, merupakan calon guru penggerak angkatan 9 di SMA Negeri 1 Mande. Kebetulan hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, di mana di sini ada rekan sejawat saya, Miss Nar, ada juga pengajar praktik saya, Ibu Nuri Kristiani, dan dari KCD, dari BBGP ada Ibu Tia. Gimana Bapak Ibu? Ibu-ibu? Gampang? Alhamdulillah. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan kemarin ketika kita awal ada observasi. Di hari kemarin saya sudah melihat kegiatan pembelajaran di kelas seperti apa dan bagaimana. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang nantinya mudah-mudahan nanti bisa disampaikan oleh Miss terkait pengembangan kegiatan pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana nih perasaan Ibu setelah dilaksanakannya kegiatan observasi kemarin? Perasaannya sangat senang sekali. Kemarin observasi dibersamai oleh Bapak, terus juga di kelas juga sangat kondusif, anak-anaknya kooperatif. Jadi overall sangat happy. Jadi tidak tertekan? Tidak sama sekali, tidak merasa tertekan ataupun Ya, karena ini kegiatan seperti belajar biasa gitu ya. Iya. Ya, oke. Bisa diceritakan nggak ini area pengembangan apa yang akan dilaksanakan dan langkah-langkah pembelajaran yang ingin disampaikan di pembelajaran kemarin? Oke, mungkin area yang akan dikembangkan nanti di meeting selanjutnya ataupun pembelajaran di kelas lain itu lebih ke metodenya gitu. Kalau misalkan kemarin kan memakai metode discovery learning gitu ya, mungkin nanti harus dicoba kalau di kelas lain penerapannya metodenya yang lain gitu, supaya anak-anak juga ataupun di kelas itu juga kan kemarin discovery learning, mungkin minggu depannya metode apa gitu biar lebih variatif gitu Pak. Sejauh mana nih area pengembangan yang telah dilakukan? Apakah sudah berhasil atau belum? Tingkat pencapaian keberhasilannya mungkin sekitar 80% Pak. Ya, kemarin memang beberapa anak itu dalam satu tim memang ada yang tidak semuanya aktif gitu, ada yang pasif, mungkin pasif juga tidak pasif sama sekali, mungkin dia lebih ke belum mengetahui aku tugasnya yang mana gitu, seperti itu. Jadi perlu arahan dari teman juga dan dari guru juga. Nih selanjutnya nih, apa ada kekurangan nggak atau kendala nih yang terjadi pada saat pembelajaran di kelas? Kalau kekurangan, mungkin kekurangan dari saya
pembelajaran mungkin apa ya, kurangnya mobile sampai ke pojok gitu, dan tidak teridentifikasi semua siswa itu mampu atau tidak gitu, hanya beberapa gitu. Terus juga kendala yang dialami siswa yang saya temukan setelah berkeliling ke beberapa kelompok gitu, ada beberapa siswa yang pas kekurangannya dalam setting atau dalam kuota. Jadi kendalanya di kuota saja. Kalau handphone Karena zaman sekarang itu kuota itu kewajiban pokok ya. betul. Bisa ambil. Benar. Oke, selanjutnya nih, kira-kira mengapa hal itu terjadi? Kendala itu terjadi ya mungkin karena mereka tidak persiapan kuotanya. Tiba-tiba langsung ada Tiba-tiba langsung gitu ya. Tidak persiapan dulu kuotanya, kalaupun misalkan ada kuotanya habis karena tugas lain sebelum mata pelajaran saya gitu. Ini yang terakhir nih, bagaimana rencana nih ke depannya? Seperti apa? Oke, rencananya ke Untuk depannya pembelajaran lebih baik lagi. untuk pembelajaran lebih baik lagi, yang pastinya dalam perencanaannya harus lebih matang. Seperti yang kemarin kan pas bagian terakhir itu lupa refleksinya Pak ya, sama Bapak sebagai observer itu dikasih tahu ini refleksinya, oh itu ya karena kalau misalkan kita ada hal yang lupa kan itu maksudnya tidak afdol dalam pembelajaran saya sendiri gitu ya. Jadi ketika kemarin Bapak seperti itu kan sama saya keternyanyi, oh jadi setiap di kelas itu jangan lupa refleksi. Tapi ya karena waktu ya itu namanya rencana kan. Ketika di pelaksanaan ada 1-2 rencana yang tidak terrealisasikan, ya namanya juga rencana gitu. Pasti ada yang kelewat gitu. Itu manusiawi ya. Terima kasih ya Miss, sudah mau diobservasi oleh saya. Oke, baik, saya persilakan ke Ibu Pepe, pengajar praktik, untuk memberikan sedikit tambahan atau umpan balik terhadap kegiatan pasca observasi maupun kegiatan observasi juga. Baik, terima kasih Pak Atik dan Miss yang sudah bersedia sekali adalah mengobservasi sejawat yang antaranya dengan menerapkan langkah-langkah kemudian dari semua rangkaian tersebut siapa diadakan praktik, lihat sejauh mana kesiapan itu dalam hal nanti menyampaikan pembelajaran di kelas. Kemudian pas ketika observasi nanti seperti apa realisasinya dari yang direncanakan tersebut, apakah tadi kan sudah ditanyakan apa tadi, kekurangan bisa berefleksi sendiri melihat ketika misalkan ada rekan sejawat yang memperhatikan itu ternyata kita lebih melihat sisi lemah kita kalau ada yang memperhatikan dibanding jika ada yang observasi. Kemudian ketika pasca itu adalah kenapa pasca itu penting adalah untuk ada poinnya yaitu sebagai berefleksi dan tetap tadi belajar dan depan. Jadi ketika ibu menemukan kelemahan dalam sisi pembelajaran, nanti mohon diperbaiki di depannya dengan menggunakan percakapan coaching tadi. Mungkin tadi Aji juga terlewat kalau terakhir itu ada rencana aksi ke depannya untuk pengembangan diri kapan dan bagaimana pelaksanaannya gitu. Jadi ketika itu kekurangannya itu ditemukan, nanti apa pembelajarannya ke depan dan apa yang akan dilakukan untuk melakukan pembelajaran itu MP dan apa itu realisasinya. Jadi sampai nanti kepada ada hasil keputusan, ada keputusan akan seperti ini. Jadi mungkin ke depannya nanti pasti juga akan selanjutnya karena coaching itu kan harus berkelanjutan, tidak hanya sekarang. Jadi nanti ketika itu sudah ditanyakan kembali gitu, bagaimana sudah sampai mana perbaikannya gitu. Memang sebenarnya coaching itu harus berkelanjutan. Jadi mudah-mudahan ke depannya kita saling belajar saja gitu, karena di coaching itu perlu menerapkan tadi dengan metode biasa tadi yang di akhirnya ada rencana aksi dan apa di dalam bagaimana
baik, terima kasih. Ya. Demikianlah wawancara saya dengan Miss Nar di kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.